Halo semuanya, selamat sore. Kenalin nama aku di Purwanti. Dan hari ini aku bakalan sharing season kepada teman-teman tentang mini talks sore hari ini tentang brand strategi. Nah, kayaknya dari teman-teman juga udah pada tahu ya brand strategi itu apa gitu. Nah, jadi langsung aja aku akan bahas gimana sih sebuah perusahaan itu menciptakan strategi untuk memasarkan produk-produk mereka gitu. Nah, di sini aku bakal ambil contoh dari Starbucks. Kenapa sih Starbucks itu sangat terkenal di kalangan anak-anak muda ataupun di kalangan orang-orang dewasa? Gitu. Kenapa gitu ya? Karena sesuai dengan target dan market sasaran Starbucks itu sendiri gitu. Jadi Starbucks itu emang sudah berhasil mencapai sasaran target market mereka. Jadi Starbucks itu emang mereka udah menargetkan bahwa untuk konsumen aku akan bakal menargetkan sebagai anak muda gitu. Dan Starbucks berhasil untuk target market mereka gitu. Starbucks sudah berhasil mengelompokkan kelompok konsumen yang bakal menjadi target market mereka yaitu anak-anak muda yang menyukai kopi, orang-orang dewasa, anak-anak muda yang mempunyai gaya hidup modern gitu. Jadi yang pertama adalah tentukan target market kalian gitu. Yang kedua adalah positioning ya. Jadi setiap brand itu harus punya positioning yang sendiri gitu ya. Contohnya Starbucks lagi dong. Starbucks itu dia sudah berhasil menciptakan positioning yang kuat. Kenapa? Karena Starbucks itu sudah dikenal sebagai produk kopi yang premium, produk kopi yang punya kualitas yang tinggi gitu. Ditambah lagi Starbucks juga memperkuat positioningnya sebagai produk kopi yang peduli terhadap lingkungan gitu. Jadi Starbucks itu sudah berhasil menciptakan positioning yang kuat. Jadi teman-teman kalau pengen menciptakan strategi yang baik, teman-teman harus berhasil menciptakan positioning yang kuat. Selanjutnya adalah brand identity gitu. Kenapa brand identity itu sangat kuat? Tentu sangat penting gitu ya. Tentu aja sangat penting karena brand identity itu adalah sebuah identitas dari brand kalian, sebuah karakter yang pengen kalian ciptakan, yang pengen kalian kenalkan ke orang-orang gitu secara visual, verbal gitu. Nah, Starbucks ini dia sudah berhasil menciptakan brand identity mereka, sudah dikenal sebagai produk kopi yang warnanya hijau, yang logonya siren, yang punya slogan, dan Starbucks ini sudah berhasil menciptakan brand identity. Nah, yang terakhir adalah brand communication. Nah, setiap perusahaan, setiap brand, setiap merek itu harus punya strategi komunikasi yang baik untuk menyampaikan produk-produk mereka. Nah, untuk menyampaikan komunikasi itu bisa melalui apa aja? Bisa melalui media sosial, bisa melalui media massa. Bisa juga melalui program loyalitas pelanggan. Nah, gimana nih teman-teman? Udah pada tahu kan gimana strategi-strategi untuk menciptakan brand strategi gitu. Nah, yang tadi pertama target market, kedua ada positioning, yang ketiga ada brand identity, yang keempat ada brand communication ya. Dan ada satu lagi yaitu adalah value proposition gitu. Nah, setiap perusahaan, setiap brand itu harus punya value, harus punya nilai yang pengen mereka tawarkan kepada konsumen gitu. Contohnya ya Starbucks lagi gitu, karena kita emang bahasnya Starbucks gitu. Contohnya value proposition dari Starbucks. Starbucks itu adalah sebuah kopi yang menawarkan kopi dengan kualitas yang tinggi, premium, kopi yang bisa dinikmati dengan nyantai, santai gitu. Jadi kalian harus punya value proposition yang bisa kalian tawarkan. Dan tentunya yang terpenting kalian juga harus menawarkan value proposition layanan kualitas prima, yang profesional, ramah bagi konsumen kalian. Nah, itu aja penjelasan dari aku terkait brand strategi pada Minitax sore hari ini. Semoga bisa membantu teman-teman semua. Terima kasih banyak pokoknya yang udah menonton dan mendengarkan Minitax aku sore hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa lagi teman-teman.